Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Irsad Al-Fijriyadi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang networking pada VirtualBox. Nah, apa saja sih materinya? Yaitu di sini kita akan mempelajari 9 materi, yaitu Reset MAC Address, yang kedua Network Mode NAT, NAT versus NAT Network, Praktek NAT Network, Bridge Network, Host Only Network, Disable Windows Firewall, Internal Network Part 1, dan yang terakhir Internal Network Part 2. Nah, namun di video kali ini kita akan membahas tentang Reset MAC Address terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kita harus melakukan Reset MAC Address sebelum mempelajari networking pada VirtualBox? Karena teman-teman bisa ingat bahwa yang ini kita tuh mempunyai dua server. Yang pertama server yang kita download manual, lalu yang kedua cloning. Nah, yang untuk cloning ini MAC address-nya sama seperti MAC address yang kita download manual. Nah, jadi ketika kita mempraktikkan networking itu, kedua virtual mesin ini kita tidak boleh mempunyai MAC address yang sama. Nah, jadi untuk materi networking itu bisa saja kita melakukan atau menghubungkan virtual mesin kepada internet atau virtual mesin kepada laptop atau PC kita atau virtual mesin kepada virtual mesin. Nah, sebelum itu kita harus mereset atau mengganti MAC address-nya dari virtual mesinnya. Oke. Nah, teman-teman, kalian klik kanan terlebih dahulu, klik kanan. Lalu di sini ada setting atau shortcut-nya itu Ctrl S. Nah, oke, kita lihat terlebih dahulu. Lalu ke network, lalu advanced. Nah, teman-teman di sini MAC address-nya yaitu terakhirnya FC0. Oke. Kita coba lihat yang cloningnya. FC0. Oke, sama ke network. Nah, teman-teman sama ya teman-teman FC0 untuk MAC address-nya. Nah, cara men-resetnya yaitu kalian tinggal pencet lagi ke setting, lalu ke network lagi, advanced, lalu nanti ada ini, generated a new random MAC address. Kalian tinggal pencet, tuh, lalu ganti ya teman-teman. Oke, yang ini juga kita ganti. Atau tidak usah juga nggak apa-apa karena ini sudah beda. Oke. Jadi kita lihat lagi. Untuk yang ini networknya FC0. Lalu yang ini networknya yaitu MAC address-nya itu 28F. Itu sudah berbeda ya teman-teman. Nah, sekarang MAC address-nya sudah berbeda. Jadi nanti bisa kita lakukan untuk praktek network. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu network mode NAT. Nah teman-teman harus tahu fungsi NAT itu apa. Nah, NAT itu singkatan dari Network Address Translation. Ini digunakan untuk menerjemahkan dari IP public ke privat, atau sebaliknya yaitu dari IP privat ke public. Jadi nanti dengan mode NAT ini, IP privat pada VM atau virtual machine atau server yang kita miliki akan diterjemahkan jadi IP public dari internet yang terhubung pada laptop. Oke, jadi gini nih. Kita masuk kepada Oracle Virtual Box. Nah, nanti yang ini. Jadi nanti IP privatnya yang Ubuntu server ini akan diterjemahkan ke IP public internet kita, yaitu yang ini. Yang unit komputer. Oke. Namun sebelum itu teman-teman harus balik lagi ke virtual machine versi 6.1 untuk praktek NAT ini. Nah teman-teman, kan sebelumnya itu kita mendownload VirtualBox itu yang terbaru atau 7 titik berapa. Namun untuk prakteknya itu harus ke versi 6.1. Nah cara downloadnya ke Chrome, lalu download VirtualBox 6.1. Lalu di sini kita pakai yang paling atas saja. Nah setelah itu teman-teman bebas ya. Nah setelah itu bukan bebas ya teman-teman. Teman-teman sesuaikan dengan OS teman-teman. Misalkan OS teman-teman yaitu Windows, ya teman-teman memakai Windows saja. Namun jika teman-teman memakai Mac OS, itu kalian pencet yang ini. Oke. Namun saya itu memakai Windows, jadi ini. Klik, lalu ini langsung terinstall download. Namun saya sudah download ya teman-teman. Oke, kita exit.
Nah, oke, kita akan setting dulu agar bisa menerjemahkan IP private ke IP public pada server ini ya, teman-teman, yang clone. Pertama, teman-teman, ke setting, lalu ke network, lalu di sini sudah NAT ternyata, teman-teman. Oke. Kalau sudah NAT, sudah kan ke network, lalu ke NAT. Oke, udah NAT, oke. Lalu kita coba start. Nah, jika teman-teman mempunyai akses internet, maka di Ubuntu juga memiliki akses internet. Kan kita tuh sudah mempunyai akses internet, teman-teman. Oke, kita login terlebih dahulu. Irsad 12345. Oke. Di sini kita coba ping ke Google. Kalau nggak dapat akses internet, nanti akan time out. Namun kalau dapat reply output from jika berhasil. Oke, coba ping google.com, enter. Nah, teman-teman, TTL artinya berhasil ya, teman-teman. Nah, untuk cara memberhentikannya, kalian tinggal Ctrl C saja. Oke, di sini IP address mana sih yang diterjemahkan ke IP public di virtual machine ini? Oke, kita ketik saja komennya, yaitu IP address. Enter. Nah, teman-teman, di sini ada dua interface, yaitu LO dan NPO S3 atau NP0S3. Nah, NPO 0S3 ini diterjemahin ke IP public pada interface yang terhubung pada laptop. Oke, simulasinya yaitu kita masuk ke ini dulu. Nah, simulasinya yaitu ini yang kita sebut saja GUIS OS. Itu NPO 0S3 terhubung pada hidden interface. Yaitu milik host OS atau laptop kita. Jadi, NPO S3 ini terhubungnya pada hidden interface host OS. Jadi nggak tahu nih, GUIS OS ini terhubung dengan laptop ini menggunakan interface yang mana. Yang penting terhubung dan connect akses internet melalui NAT. Jadi nggak bisa nih host OS ini ping ke GUIS OS. Oke, kita akan coba ping, yaitu di command prompt. Lalu kita coba ping. Lalu di sini kita memakai yang NPO3, yaitu yang 10.0.2.15. Oke. 10.0.2.15. Oke, kita lihat lagi. Oke, udah benar. Lalu enter. Oke, di sini ada request timeout. Nah, kenapa request timeout? Karena di sini kita lihat terlebih dahulu ke control panel. Nah, setelah itu kita masuk kepada network and internet, network and sharing center, dan change adapter setting. Lalu di sini ada yang VirtualBox host only adapter, Ethernet adapter. Kalian pencet. Lalu details. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini IP address-nya yaitu 192.168.56.1, sedangkan untuk yang ini yaitu 10.0.2.15. Nah, teman-teman, jika IP-nya sama ini, nah, teman-teman, kalau IP-nya sama dengan yang NPO 0S3 ini, seharusnya bisa ping. Namun karena Ubuntu servernya terhubung ke hidden, ini membuat IP-nya berbeda. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut pada materi networking pada VirtualBox, Debian, dan Ubuntu Server Administration. Nah, materi selanjutnya yaitu NAT versus NAT Network.
Nah, apa sih bedanya NAT dengan NAT network? Nah, untuk yang menggunakan NAT itu GusOS kita atau virtual mesin kita itu langsung terhubung pada hidden interface pada host OS tuh langsung. Jadi VM atau virtual machine itu langsung terhubung pada hidden interface host OS. Nah, akibatnya VM yang ini itu memiliki IP address yang sama. Karena tiap virtual machine ini itu masuk pada hidden interface. Jadi karena dapat IP yang sama, jadi nggak bisa komunikasi. Nah, apa sih bedanya NAT network? Nah, untuk yang NAT network itu setelah VM tidak langsung ke hidden interface, tapi ke switch terlebih dahulu. Ini switch-nya switch virtual, jadi tidak terlihat oleh kita ya teman-teman. Jadi GusOS ini atau virtual machine ini itu terhubung terlebih dahulu ke NAT network, lalu ke hidden interface. Tidak langsung ke hidden interface, tapi ke switch dulu. Jadi virtual machine kita itu mempunyai IP yang berbeda. Kan ini 10.0.2.15, ini 10.0.2.7. Nah, itu gara-gara memakai NAT network ya teman-teman. Jadi teman-teman sekarang tahu ya bedanya kalau yang ini itu dari virtual machine itu langsung terhubung pada interface, sedangkan untuk yang NAT network itu pada switch terlebih dahulu. Oke, kita coba di virtual box-nya. Oke, kita masuk. Di sini kita exit terlebih dahulu. Oke, yang ini kita setting terlebih dahulu. Kita ke network. Ini sudah kepada mode NAT. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Ini juga apakah sudah kepada NAT. Ternyata sudah. Oke, kita coba start. Ini juga kita coba start. Oke. Oke, kita coba, kita login dulu. Irsad 12345. Sama ini juga. Irsad 12345. Oke, salah ketik teman-teman. Irsad. Lalu PW-nya 12345. Aduh, Irsad 12345. Nah, teman-teman, itu sudah masuk kepada ininya. Lalu kita coba lihat apakah ketika kita menggunakan NAT itu memiliki IP address-nya sama atau berbeda. Jika sama berarti tadi kita menjelaskan emang benar. Oke. IP address. Oke, teman-teman. Di sini ada tulisan IP address-nya itu 10.0.2.15/124. Kita coba yang di sebelah sininya, apakah sama juga? Sama ya teman-teman, 10.0.2.15/24. Nah, itu untuk NAT. Jadi dua-duanya IP address-nya sama, jadi nanti kita tidak bisa saling komunikasi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan materi pada networking pada VirtualBox. Nah teman-teman, untuk materi sekarang itu jika menggunakan NAT network. Pertama-tama teman-teman masuk kepada VirtualBox-nya terlebih dahulu. Lalu teman-teman di sini harus menginstal yang versi 6.1. Jangan yang terbaru atau yang 7, versi 7. Karena ini tidak bisa digunakan karena suatu alasan. Jadi teman-teman harus menghapus yang versi 7 terlebih dahulu lalu menginstal yang versi 6. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk NAT network-nya. Teman-teman ke file,
Lalu di sini ada tulisan preference atau shortcutnya itu Ctrl G. Lalu di sini teman-teman ke network. Nah teman-teman, untuk di versi 7 itu tidak ada NAT network. Karena kalau mau pakai NAT network harus buat terlebih dahulu NAT network name-nya. Nah, sedangkan kalau di versi 7 itu tidak ada, maka teman-teman harus memakai versi yang 6. Nah teman-teman, cara menambahkan name-nya yaitu teman-teman tinggal pencet ini plus. Nah, langsung keluar NAT network 1. Karena saya sudah membuatnya NAT network, jadi kita hapus terlebih dahulu. Let remove. Oke. Terus kita yang ini juga sama, kita bisa ke setting langsung. Lalu ke network. Nah, ininya kita ubah jadi NAT network. Ininya namanya jangan lupa ya, teman-teman. Lalu oke. Nah, teman-teman, untuk NAT network ini itu si virtual machine kita itu terhubung kepada switch terlebih dahulu. Menjadi membuat IP-nya menjadi berbeda. Oke, kita coba langsung di virtual box-nya, di virtual machine-nya maksudnya. Kita jalankan terlebih dahulu. Oke, tunggu ini kita satu. Oke. Oh, kita ke details. Oke, kita setting terlebih dahulu karena lupa USB-nya belum di ini. Kita coba nyalain. Kita perkecil biar jadi 2. Di sini teman-teman kita coba men-setting yang Ubuntu server terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu yaitu Irsad. Kita pencet terlebih dahulu ininya. Nah, pencet Irsad. Lalu kita masukkan passwordnya terlebih dahulu yaitu 12345 enter. Di sini teman-teman kita ingin menghapus IP addressnya terlebih dahulu, yaitu teman-teman dengan cara mengetikkan sudo dhclient -r np0 s3 lalu enter. Lalu di sini teman-teman memasukkan password yang tadi yaitu 12345 enter. Nah, teman-teman, di sini kita sudah menghapus IP address-nya. Oke, kita coba lihat IP address. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini sudah tidak ada IP address-nya. Oke, kita coba meng-request IP-nya kembali, yaitu dengan cara sudo dhclient -r dhclient np0 s3 npost enter. Lalu teman-teman lihat lagi IP address-nya. Nah, teman-teman, kita ke bawahin terlebih dahulu mau lihat. Nah, di sini ada IP address-nya yaitu yang 10.0.2.6. Oke, kita coba yang Ubuntu server yang nggak nge-clone. Kita masuk terlebih dahulu, sama caranya seperti tadi. Nah, lalu itu kita sudo dhclient -r np0 s3. Lalu kita masukkan passwordnya sama.
sudo, ada yang tipe dh client -r np0 s3 enter dh client. Kita coba lihat IP address-nya terlebih dahulu aja, apakah sudah berbeda atau sama. Ternyata ini 10.0.2.4, yang ini 10.0.2.6. Jadi kita tidak usah menghapus IP address-nya karena IP-nya sudah berbeda. Oke, kita coba ping yang cloud-nya. Ping 10.0.2.6. Nah, teman-teman, di sini ada tulisan TTL, artinya ini bisa saling komunikasi. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pada materi networking pada VirtualBox. Nah, kan kemarin sudah praktek NAT dan NAT network. Sekarang kita akan mencoba bridge network. Oke, teman-teman. Nah, untuk simulasi atau cara kerja bridge network yaitu kan sebelumnya kalau NAT network itu masih numpang pada hidden interface host OS atau laptop kita. Jadi IP yang virtual machine kita atau ghost OS itu IP random. Nah, nanti kalau kita memakai bridge akan menyesuaikan dengan IP pada internet yang terhubung pada host OS. Jadi seolah-olah virtual machine kita atau ghost OS kita langsung terhubung pada internet. Jadi kalau kita setting bridge nanti seakan otomatis langsung terhubung pada interface laptop kita atau host OS. Oke, kita coba ganti terlebih dahulu ke setting. Lalu di sini ada network. Di sini kita ganti jadi bridge adapter. Nah, teman-teman, di sini tuh seharusnya ada 3 pilihan. Yang pertama, Quantum Adrenovirus Wireless Network. Nah, ini untuk WiFi. Yang kedua itu kita tidak pakai. Yang ketiga ada itu teh untuk kabelan. Jadi kalau teman-teman ada portnya itu bisa pakai yang ketiga. Karena kita pakai WiFi itu kita teman-teman yang Qualcomm Adrenovirus Wireless Network Adapter. Oke. Kita langsung buka. Lalu di sini kita tunggu terlebih dahulu. Kita perbesar. Lalu kita masuk kepada earside 12345. Lalu di sini kita coba cek IP address-nya terlebih dahulu. Ini karena bridge itu IP-nya jadi berbeda, jadi 192.168.100.104. Jadi mengikuti IP pada internet kita atau pada internet host OS kita atau laptop kita. Oke, kita coba lihat dengan cara ke control panel. Di control panel ke network and internet, network and sharing center, check out adapter setting. Di WiFi yang terhubung dengan komputer ini kita lihat IP-nya. Kita details. Ternyata sama 192.168.100.69. Tuh, 192.168.100. Nah, jadi kalau kita pakai bridge otomatis kita langsung ke interface WiFi-nya yaitu yang 192.168.100. IP-nya akan sama. Oke, kita coba ping ke Google. Bisa ping 88 juga. Ping TTL ya, teman-teman. Artinya sudah bisa internetan. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman, kita melanjutkan materi networking pada VirtualBox. Nah, teman-teman, pada video kemarin itu kita sudah mencoba 3 mode network, yaitu NAT, NAT network, dan bridge network.
Nah, untuk video kali ini kita akan mencoba host only network. Oke teman-teman, untuk simulasinya seperti ini. Jadi kemarin itu memakai NAT pada virtual machine kita atau NAT network. Itu virtual mesinnya tersambung pada host OS, namun ke hidden interface-nya. Kalau memakai host only maksudnya, kita terhubung ke interface host OS-nya. Jadi kita nanti bisa saling komunikasi. Caranya teman-teman ke control panel, lalu teman-teman sebelum masuk ke control panel, kita bisa tulis network connection atau view network connection. Lalu di sini ada tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan VirtualBox host only Ethernet adapter. Nah, untuk by default Windows itu ada tulisan kayak gini. Sedangkan untuk Linux atau Mac OS itu nggak ada seperti ini. Nah, teman-teman, bagaimana jika teman-teman memakai Linux atau Mac OS? Teman-teman tinggal masuk saja ke virtual mesinnya atau Oracle VirtualBox-nya. Kita ke host network manager atau shortcut-nya Ctrl H. Lalu di sini teman-teman pencet create. Namun saya sudah, jadi tidak usah. Kita exit. Kita langsung saja coba setting. Lalu di sini ke network, ininya host only adapter, lalu ininya virtual host only Ethernet adapter. Karena yang tadi nyambung kepada VirtualBox-nya. Oke, kita coba jalankan. Terlebih dahulu. Lalu kita tuliskan irsad 12345. Lalu di sini kita coba menghapus terlebih dahulu sudo dhclient min rn 0s3. Kita coba menghapus IP address terlebih dahulu 12345. Kita coba lihat IP address. Sekarang di endpoint 0s3 itu sudah tidak ada IP. Kita langsung men-request lagi atau meminta IP kepada Ubuntu-nya. Yaitu sama namun tidak memakai R, yaitu sudo dhclient endpoint 0s3 enter. Oke, kita coba lihat lagi IP address. Nah, teman-teman, sekarang muncul IP-nya yaitu 192.168.56.107. Oke, kita coba lihat ke control panelnya. Kita lihat di sininya. Kita ke Ethernet ini, pencet ke details. Ternyata IP-nya sama 192.168. Oh, ternyata beda. Ini 137.1, ini 56. Nah, teman-teman, karena saya tidak bisa, jadi saya memakai atau memasang IP-nya manual. Yaitu teman-teman ke menu sudah terlebih dahulu. Ternyata sudah, langsung ke teman-teman ketikkan komennya yaitu nano/etc/net plan/ 00 installer config YAML. Nah, teman-teman jika tidak bisa, teman-teman bisa ketikkan IP-nya secara manual saja. Itu dengan gini. Nah, teman-teman, asalnya ini tidak ada kayak gini. Namun saya ketikkan manual, lalu IP address-nya kita ubah menjadi gini. Misalkan di sini, karena di sini IP address-nya mana?
di view network connection itu IP address-nya 192.168.137.1, maka isininya kita coba ganti jadi 8 saja. Oke, ketika udah teman-teman sudah mengetik semua, teman-teman tinggal Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu teman-teman ketikkan komennya agar yang IP tadi kita buat itu berjalan, yaitu dengan cara netplan apply, enter. Netplan apply, enter. Nah teman-teman, jika sudah gini kita coba cek IP address-nya. Nah teman-teman, sekarang sama 192.168.137.8. Kalau ini kita coba lihat lagi 192.168.137.1. Kita coba ping ya teman-teman kepada yang tadi 192.168.137.1. Enter. Lupa ping, tunggu, maaf. Ping. Di sini ada tulisan TTL, artinya berhasil. Nah, teman-teman, jika teman-teman tidak TTL, itu artinya firewall-nya itu masih menyala. Seharusnya firewall-nya mati. Kita coba di CMD atau command prompt. Kita coba ping juga ke yang Ubuntu servernya. Oke. Ping 192.168.137.8. Ini emang TTL. Oke. Cara mengatasi atau cara menyalakan atau mematikan firewall, teman-teman tinggal cari di sini, yaitu Windows Defender Firewall. Nah teman-teman, jika begini artinya nyala, sedangkan kalau begini artinya mati. Lalu teman-teman pencet OK saja. Nah ketika sudah gitu, kita coba ping lagi. Itu hasilnya bakal TTL. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita melanjutkan materi networking pada VirtualBox. Nah, untuk materi sekarang yaitu internal network part 1. Nah, pada sebelumnya kita kan sudah disable Windows Firewall agar GUS OS kita bisa saling komunikasi dengan host OS. Oke, untuk simulasinya seperti ini. Jika virtual machine atau GUS OS menggunakan network tipe internal network, maka tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network ini dengan internal network ini bisa saling komunikasi karena melalui switch virtual internal network. Ini switch virtual ya teman-teman. Nah, oke, kita coba terlebih dahulu kepada VirtualBox-nya. Di sini kita coba yang clone ini sama clone 2, ke setting, terus ke network, terus ininya internal network. Lalu di sininya kita ubah namanya misalkan internal network 1. Kayak gini. Oke. Yang ini juga sama, ke setting, terus ke network, ininya internal network, ininya juga harus sama, internal network 1. Tunggu ini kita. Oke. Nah teman-teman, untuk internal network ini agar bisa saling komunikasi,
itu harus name-nya harus sama agar bisa saling komunikasi. Maka sama virtual machine menggunakan name network yang sama, yaitu yang internal 1 tadi, internal network 1. Oke, kita coba langsung running start. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Kita sabar. Kita langsung duain. Oke, sabar teman-teman. Oke, kita tunggu, kita perkecil dua-duanya biar pinggir sama pinggir. Oke. Di sini akan tidak bisa masuk. Ada tulisan job system, network, wide online, service star. Dua-duanya sama seperti itu. Itu emang dari sananya gitu. Yang mana virtual machine kita itu sedang merequest IP address pada DHCP server. Sedangkan pada internal network yang namanya internal network 1 ini tidak menyediakan IP address pada dua virtual machine ini. Jadi yang kita kecilin lagi, kita geserin. Nah, yang ini itu tidak menyediakan IP address ya, name yang ini tuh. Kita lihat lagi. Geserkan. Nah, caranya kita harus menggunakan static address. Jadi setiap virtual machine ini akan buat IP statiknya. Namun sebelum itu karena di sini kita belum masuk, kita shutdown-kan terlebih dahulu. Oke, shutdown. Lalu kan ini dua-dua ini tuh tidak bisa masuk. Kita ganti networknya terlebih dahulu. Misalkan di sini kita memakai bridge adapter. Lalu yang ini juga memakai lupa setting. Tunggu, salah. Kita nyalain. Ini juga bridge adapter. Network bridge adapter agar bisa masuk. Itu bisa. Kita tunggu terlebih dahulu saja. Ini kenapa kita masih matiin terlebih dahulu. Ini nyalain lagi. Nah, ini kita tunggu saja terlebih dahulu. Seharusnya nanti juga akan bisa network tuh udah bridge adapter. Nah, sudah, kita lihat yang ini juga. Nah, di sini kita sudah masuk ya teman-teman. Kita duain terlebih dahulu biar cepat. Di sini kita masuk terlebih dahulu. Kita yang Ubuntu server Irshad, kita masuk terlebih dahulu 1 2 3 4 5.
Setelah itu kita akan setting IP-nya seperti ini, seperti yang di foto ini. Nah, untuk yang clone IP-nya 1.3, sedangkan untuk yang biasa itu 1.1. Oke. VirtualBox lagi. Dan untuk yang ini 1.3, yang satunya lagi 1.1. Oke. Kita cara men-setting IP address secara manual atau secara statik. Teman-teman tinggal masuk kepada sudo nano spasi /etc /net, lalu tab aja netplan 00 installer config. Jadi teman-teman setelah pencet 00 lalu pencet tab, langsung muncul sendirinya. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah teman-teman, di sini akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana di sini DHCP-nya, DHCP4-nya itu true, yang dimana ini virtual machine kita akan otomatis men-request IP address-nya pada DHCP server. Namun pada internal network itu tidak ada DHCP yang tersedia, dia akan tetap men-request IP address-nya, yang dimana membuat kita tidak dapat mendapatkan IP address yang kayak tadi, jadi terus muter. Jadi kita harus menokkan terlebih dahulu DHCP-nya. Cara menokkannya yaitu pakai panah. Kalau ke kanan, ke bawah, ke bawah. Lalu kita hapus. Lalu ketikkan no. Lalu di bawah ini kita sejajarin yang namanya addresses. Oke. Di sini harus sejajar dengan DHCP-nya. Lalu teman-teman masukkan IP yang dibutuhkan, yaitu 192.168. Berapa tadi teh? 1.3 ya. 1.3/24. Lalu kita tutup kurung lagi. Oke. Lalu setelah itu Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu agar konfigurasi yang kita buat itu bisa berjalan, teman-teman kita ketikkan lagi nano netplan apply. Bukan nano tapi sudo. Nah, teman-teman, di sini artinya itu sudah ya, teman-teman. Kita exit lagi, clear saja. Lalu kita lanjut ke yang 2. Sama seperti tadi, irsyad 12345. Lalu masukkan komennya yaitu sudo nano spasi etc netplan 00 installer. Lalu masukkan passwordnya. Sama kayak tadi, ininya dinokan. Enter, lalu tambahkan addresses atau IP address maksudnya, teman-teman. Di sini IP address-nya misalkan 192.168.1.3, karena yang tadi ini kita mencari analog terlebih. Nah, ini kan 1.3, berarti ini 1.2 aja. 1.2. Lalu kita jangan lupa kasih kurung lagi. Kita kasih prefixnya. Kasih prefix terlebih dahulu. 24/24. Lalu tutup kurung. Lalu sama kayak tadi, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu sudo netplan apply, enter. Ini sudah ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi networking pada VirtualBox. Nah, yang terakhir itu adalah internal network part 2.
Oke, teman-teman, kita langsung saja masuk ke VirtualBox-nya. Lalu kan kita ke setting, di sini network. Lalu di sini kita kan asalnya bridge. Kita ganti ke internal network, lalu name-nya kita ganti juga. Oke. Setelah sudah, kita sama ini juga internal network. Nah, ini juga sudah ya sama saya tadi. Kita coba start terlebih dahulu. Oke, kita perkecil. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, ini seharusnya bisa ya, teman-teman. Tidak lama. Karena kita sudah memberi IP address statik secara manual. IP address secara manual. Tidak DHCP. Oke, teman-teman. Seharusnya ini bisa masuk. Di sini emang cukup lama, tapi bisa masuk, tidak seperti tadi. Stuck. Oke, teman-teman, sudah kita coba lihat atau kita coba login. Kita masukkan terlebih dahulu username lalu password. Ini juga sama, Irsyad 12345. Oke, kita coba lihat IP address. Nah, teman-teman, di sini NP0S3 itu IP address-nya 192.168.1.2. Artinya sudah berhasil, teman-teman. Sedangkan kita coba yang ini IP address. Ternyata di sini NP0S3-nya itu masih belum ada IP. Kita tidak tahu salahnya di mana. Kita coba lihat apakah saat menstatikan IP atau memberi IP manual ada yang typo atau salah. Caranya kita lihat lagi sudo nano /etc /netplan/ Oke, di sini kita masukkan passwordnya terlebih dahulu. Ternyata yes. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ternyata di sini kurang deh. Karena type kurang atau lebih itu sangat mempengaruhi hasil konfigurasinya. Udah, kita sudah menambahkan. Kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita coba sudo netplan apply terlebih dahulu. Sudo netplan apply. Enter. Oke. Kita coba lihat IPA. Ternyata masih. Kita coba lihat lagi di sini. Apa yang salah? Ethernet DHCP kita yang ini juga kita samain. Sudo nano etc netplan 00 installer 12345. This is teman-teman, ternyata saat kita cari apa kesalahannya, ternyata yang salah yang ini itu spasinya kelebihan 1. Ini sangat ngaruh ya teman-teman, maafkan. Nah, seharusnya begini sama kayak yang sebelah. Kita langsung Ctrl U, O, Enter, Ctrl X. Lalu sudo netplan apply. Enter. Lalu kita coba lihat IPA. Ternyata masih ya teman-teman. Kita coba lihat lagi ke yang ini. Kita lihat lagi harus persis sama ya teman-teman. Ubiquity. Oke. Spasi dan jaraknya itu harus sama. Ethernet. Oke. NP. Oke. Add
Oh, teman-teman, ternyata di sini kita lupa mengasih kurung, teman-teman. Oke, kita kasih kurung terlebih dahulu. Salah harusnya di sininya. Oke. Kita yang sebelahnya juga kita kasih kurung. Oke. Sudah sama, sudah persis. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lalu kita sudah tekan apply. Bismillahirrahmanirrahim, semoga berhasil. Kita coba IP address. Nah, teman-teman, sekarang itu info 0s3 itu sudah keluar IP-nya, yaitu 192.168.1.3. Sekarang kita yang ini, kita coba ping atau coba saling komunikasi. IP terlebih dahulu. Oke, kita akan berkomunikasi dari yang 1.2 kepada 1.3. 192.168.1.3. Enter. Nah, teman-teman, TTL artinya sudah berhasil, teman-teman. Kita coba dari yang Ubuntu. Maaf, kunci keluar. Ubuntu yang ini. Kita coba ping. Yang satu lagi. Oke. Ping 192.168.1. IP address-nya itu 2 ya, teman-teman, untuk yang itu. TTL artinya berhasil, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dari saya Muhammad Irsyad Al-Fijradi untuk pembahasan dari networking pada VirtualBox. Sampai jumpa di video selanjutnya.